Om Swastiastu. Saya Igusti Ngurah Yatra dari kantor cabang Bali Denpasar. Di sini saya mencoba mereview sebuah buku yang saya baca dari Dila, yang judulnya adalah Atomic Habits, karya dari James Clear. Ya, bahwa sesuai dengan judulnya, atomics itu adalah suatu unsur yang terkecil, ya, atau atom, dan habit sendiri adalah suatu kebiasaan-kebiasaan. Jadi buku ini sebenarnya memberitahu kita bahwa dari unsur-unsur terkecil itu bisa membuat suatu hal-hal yang besar. Nah, jadi bisa membuat suatu perubahan yang besar. Nah, di sini seringkali ya, kalau misalkan kita menginginkan suatu hal yang besar, itu dimulai dari hal besar, padahal lebih baik kita melakukan hal-hal yang terkecil dulu namun memiliki dampak yang besar. Dan tahun depan, tinggal beberapa hari lagi, itu kita udah memasuki 2023. Nah, tentu dalam setiap awal tahun ada sebuah resolusi yang kita harapkan, cita-cita yang ingin kita capai di awal tahun nanti, maupun hal-hal yang belum tercapai hingga akhir tahun ini. Nah, sebagian orang itu banyak hal ya yang ingin dicapainya, tentunya ingin meningkatkan dalam beberapa hal di tahun ini, harapannya bisa terwujud di tahun 2023. Namun pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang yang akhirnya bisa membangun kebiasaan baik yang mereka telah tetapkan atau mendapatkan skill yang mereka idamkan di penghujung tahun ini. Nah, tentu kita akan berkaca apa sih yang menjadi kendala ataupun yang menjadi penghambat. Nah, kita ketahui bahwa membangun kebiasaan baik itu sulit dilakukan, apalagi lingkungan di sekitar kita tuh nggak mendukung atas perubahan yang kita inginkan. Nah, makanya dari buku ini, Atomic Habits, James Clear sebagai penulis asal Amerika Serikat memberitahu kita cara-cara bagaimana hal itu mungkin terwujud. Nah, kita coba ya simak. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Poin yang pertama adalah hukum 1%. Ya, jadi sebagian besar di kita mungkin sudah terdoktrin ya bahwa ajaran dimana kita harus memiliki mimpi besar untuk menjadi orang yang besar. Nah, ternyata statement itu salah. Nah, jika mimpi kita itu terlalu besar, maka dalam suatu titik perjalanan akan lebih mudah terasa lelah dan mulai muncul pemikiran bahwa mimpi itu mustahil atau pasti bakal sulit diraih. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka James Clear ini menyarankan kita untuk melakukan perubahan positif dalam keseharian kita dengan porsi yang kecil secara bertahap. Jadi rumusnya itu sederhana ya, beliau tuliskan bahwa jika kita berubah menjadi lebih baik itu cuma 1% saja, namun dijalankan keseharian kita dalam sehari-hari, maka kita akan menjadi versi diri yang lebih baik ya, sebesar 37 kali pada 1 tahun atau 365 hari kemudian. Namun di dunia ini yang semuanya serba cepat, kita ingin melihat perubahan dari apa yang kita lakukan secara instan. Nah, ini tentu sulit ya untuk melihat sesuatu yang memiliki manfaat secara jangka panjang. Nah, hal ini terkadang kita membuat sulit untuk dan lebih mudah tergelincir pada hal-hal yang melakukan kebiasaan buruk. Nah, jadi harapannya tuh bisa hukum 1% ini setidaknya ada progres lah setiap harinya untuk berproses. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi tidak langsung sekaligus melakukan perubahan yang kita inginkan besar. Yang kedua adalah mengabaikan tujuan atau fokus memperbaiki sistem. Ya, misalkan ini si X sebagai mahasiswa dengan kemampuan rata-rata.
Nah, dia itu ingin mendapatkan nilai A di ujian akhir dari satu mata pelajaran tertentu ya. Nah, jadi si X ini memiliki cara belajar yang kurang baik dan hanya memanfaatkan sistem kebut semalam untuk mempelajari materi yang diujikan. Nah, berapa besar kemungkinan si X ini dapat nilai A dengan metode tersebut dibandingkan dengan si Y yang memiliki kemampuan yang setara namun menerapkan sistem belajar yang lebih baik. Nah, dia memiliki sistem kebiasaan yang meringkas apa-apa yang telah dipelajari dalam tiap sesi dan membaca ulang ringkasan tersebut di setiap minggunya. Nah, si Y ini tidak berfokus pada nilai namun pada mencoba untuk menciptakan sistem yang akan membantu dia untuk meraih tujuannya. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh James Clear dalam tulisannya bahwa 4 masalah yang kita punya obsesi yang berlebihan itu pada tujuan. Yang pertama adalah pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, meraih tujuan tidak mengubah cara kerjamu menjadi lebih baik. Ya, bahkan mungkin dapat memicu kita untuk memanfaatkan cara-cara cepat untuk meraih tujuan itu. Yang ketiga, tujuan membatasi kebahagiaan kita. Nah, kita hanya bahagia ketika tujuan telah diraih. Yang keempat, tujuan hampir selalu bertolak belakang dengan hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Ya, jadi fokus pada pola-pola kebiasaan kita, fokus pada perbaikan sistem kita. Jangan biasakan seperti si X tadi belajar dengan kebut semalam, tapi ubahlah cara-cara tersebut. Nah, itu sih yang poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah memulai perubahan dari dalam. Nah, definisikan siapa diri kita gitu. Nah, sekarang ini kita jogging, kita bersepeda. Nah, sedangkan kegiatan yang banyak orang lakukan ya, tapi siapakah yang akhirnya dapat melakukan dua hal menyehatkan tersebut secara konsisten gitu? Apakah orang yang dianggap kekinian, ataukah orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat yang akan bertahan? Nah, orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat tidak akan peduli dengan jogging atau bersepeda, karena itu trendy saja. Nah, mereka akan fokus rasakan manfaatnya pada kesehatan mereka. Jadi orang yang mendefinisikan dia kategori sehat, dia nggak harus fokus pada dia cepat dia bersepeda atau dia fokus bagaimana lah melakukan kegiatannya, tapi memang fokus pada kesehatannya gitu loh. Jadi apa sih tujuan utamanya gitu? Tujuan utamanya itu yang mempengaruhi kamu melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Tuh. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana cara mempertahankan kebiasaan baik? Nah, terdapat 4 komponen yang diperlukan untuk membangun kebiasaan baik. Nah, komponen yang pertama itu adalah clue atau tanda. Clue ini memberi sinyal kepada mata kita bahwa ada saatnya kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaanmu. Misalkan kita mempunyai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang keseharian kita. Jika kita menaruh buku atau alat tulis di dalam tas, besar kemungkinan kita akan lupa untuk menulisnya. Nah, tapi jika kita menaruh buku dan alat tulisnya di atas meja kamarmu, maka kita bisa melihat jelas. Nah, setidaknya kamu akan teringat bahwa kamu harus menulis jurnal kan setiap harinya. Jadi kunci yang pertama itu adalah membangun kebiasaan dengan make the cue obvious. Jadi membuat jelas tanda-tanda untuk memulai kebiasaan itu. Jadi kamu taruh tanda-tanda yang mudah kamu untuk ingat, dan itu secara tidak langsung merangsang apa menjadi itu fokusmu dan apa yang kamu ingin biasakan. Terus komponen yang kedua itu craving atau keinginan yang menggebu. Jadi jika kita sudah teringat untuk menulis jurnal misalkan, tapi kamu merasa malas dan tidak mempunyai motivasi, ya kamu harus membuat kebiasaan itu menjadi atraktif, mungkin menjadi lebih menarik. Misalkan membuat jurnalis sambil mendengarkan musik kesukaan, atau dengan mungkin ada yang suka
sambil ada aromaterapi mungkin di ruangannya ya. Nah, itu juga bisa membuat kita lebih semangat. Jadi ada faktor elemen lain sebagai pendorong untuk kita makin semangat atau menjadi atraktif ya tadi ya. Dan itu bisa meningkatkan membiasakan diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah respons atau reaksi atau kebiasaan yang akhirnya kita lakukan gitu. Nah, terkadang ada saja hal-hal yang dapat membuat kita kehilangan fokus pada saat kita melakukan kebiasaan kita kan. Misalkan contohnya notifikasi yang muncul tanpa henti di handphone ya. Terus sehingga ketika ada notif hilang fokus kan. Nah, jadi untuk mempermudah menulis jurnal misalkan tadi, hilangkan gangguan-gangguan. Jadi kita harus tahu, oh ini faktor penghambatnya. Ketika misalkan kita lagi fokus belajar atau kita lagi fokus kerja, gimana caranya kita menghilangkan gangguan-gangguan yang mungkin muncul seperti itu ya. Karena gangguan-gangguan itu ketika datang merespon kita hingga habit yang kita ingin bentuk itu terganggu gitu. Kemudian yang keempat adalah reward. Nah, ini reward juga penting ya, atau semacam hadiah atau ganjaran. Nah, kita akan cenderung mengulang kebiasaan tertentu jika kita mendapatkan ganjaran atau mungkin reward setelah kita melakukan. Nah, misalnya contoh, walaupun ganjarannya itu terlihat kecil lah ya atau sederhana, namun reward langsung yang kita dapatkan dari kemauan kita untuk melihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada diri kita dengan melihat hasil-hasilnya. Nah, itu kan bisa menimbulkan rasa syukur atas perubahan positif yang kita dapatkan selama ini, dan itu menjadi kunci kita bahwa kita menjadi lebih semangat dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi sebelumnya kita tanamkan lah rewardnya seperti ini, mungkin kalau kita nggak melakukannya ganjarannya seperti ini. Jadi itu ditanamkan ketika kita mencapai suatu bagian dari kita membiasakan diri, kita reward lah diri kita sendiri gitu. Ataupun apa sih ketika kita tidak melakukan, apa sih ganjaran yang mungkin terjadi gitu. Nah, mungkin itu aja sih ringkasan dari buku Atomic Habit ini. Sebenarnya banyak banget ya yang dibahas dalam buku ini, dan buku ini salah satu bestseller juga dan sudah banyak sekali direview oleh dari berbagai kalangan ya, bahwa memang buku ini penting karena kita tanpa sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu ternyata bisa memberikan dampak yang besar dan bahkan bisa lebih sustain dibandingkan dengan kita mendapatkan hasil yang instan tanpa melalui proses-proses yang baik tersebut. Dan kita sadar sendiri bahwa membangun karakter diri sendiri itu atau habits kita sendiri itu gak mudah. Jadi harus kita lakukan kebiasaan-kebiasaan kecil dan juga mempertimbangkan apa yang bisa membangun atau meningkatkan kualitas dari kebiasaan yang kita lakukan. Jadi itu review dari saya mengenai buku yang saya baca, Atomic Habits kayak James Clear. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan buat kita semua, dan harapannya setelah kita membaca buku ini jadi tahu kebiasaan-kebiasaan positif kita akan terus tumbuh, dan apa yang kita harapkan bisa jauh lebih baik ke depannya dan menjadi orang yang lebih positif, berguna, dan menjadi lebih sukses. Jadi itu hasil review dari saya ucapkan terima kasih.